Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan kami dalam penelusuran jejak sejarah tokoh masa lalu. Kali ini kami berada di Desa Cengkal Sewu, Kecamatan Kayen. Nampak pada gapura di depan adalah gapura makam Simbah Darmoyoso atau Ki Ageng Berganjing, Ki Ageng Cengkal Sewu. Nah, siapa beliau? Beliau ini adalah adik kandung dari Ki Ageng Miyono atau Simbah Darmoyono, yang pada video terdahulu telah kami sampaikan, yaitu makam Jati Kembar. Simbah Darmoyoso ini adalah adik kandung daripada Simbah Darmoyono, makam Jati Kembar tadi. Kali ini kami akan meliput tentang situasi makam Simbah Darmoyoso dan mencoba akan mengabarkan kepada panjenengan siapa sebenarnya Simbah Darmoyoso ini. Yuk ikuti kami menuju ke dalam makam. Oke teman-teman, jangan lupa channel TV7 di subscribe, di like, di komen, dan juga bunyikan lonceng agar channel kami TV7 makin berkembang sehingga bisa memberikan manfaat pada sesama. Nah, ini teman kami Mbah Main yang memang tim kami dari makam Mbah Jangkung. Nah, ini gapuranya. Ini gapura seperti ini ya, agak aneh ya. Ini bawahnya juga bata seperti ini, jadi ini tidak ada semennya, tidak tahu bagaimana caranya. Ini makam umum ya. Simbah Darmoyoso ini tadi sudah kami sampaikan bahwa beliau ini adalah adik kandung dari Simbah Darmoyono. Sama-sama keturunan dari Simbah Sunan Giri. Beliau ini terkenalnya adalah Kiai Berganjing, Kiai Cengkal Sewu. Dan juga sama-sama empu, karena beliau ini adalah keturunan dari empu pembuat keris, yaitu Empu Supo. Nah, ini situasi di sekitar. Oke. Ya, ini. Itu di depan sana tadi jalan menuju ke gapura. Nah, sedangkan makam beliau ini di dalam kubah kecil ini, kubah persegi panjang ya. Kita coba melihat suasana dulu. Ini ada beberapa makam di sini. Nah, ini adalah mungkin saja ini murid-murid beliau atau keluarga beliau. Ini juga ada dua buah nisan yang ada di area dalam. Mungkin juga orang terdekat. Ini juga ada, itu juga ada. Nah,
Ini di dalam situ. Tidak bisa melihat dalamnya karena ini dikunci. Ini bangunannya sudah permanen, lor. Memang ada perbedaan mencolok dari segi bangunan antara Mbah Darmoyoso dengan Mbah Darmoyono. Kalau Mbah Darmoyono tadi bangunannya masih sederhana, walaupun ya lumayan, karena ya memang lokasinya di persawahan, di tengah persawahan. Yang ceritanya itu Situs Miono adalah dulunya sebuah desa. Nah, sedangkan ini makbarohnya, makamnya Simbah Darmoyoso ini di tengah-tengah perkampungan yang padat, yaitu Desa Cengkal Sewu, Kecamatan Sukolilo. Teman-teman yang budiman, jadi jika panjenengan kebetulan di dekat area sini, aksesnya adalah dari Kecamatan Kayen arah ke Sukolilo. Nanti sebelum pertigaan Cengkal Sewu ada jalan beraspal ke arah utara. Nah, panjenengan bisa ikuti jalan beraspal itu ya. Setelah jembatan, jangan ikuti jalan beraspal ke arah utara, nanti sampai ke lokasi ini. Tentang silsilahnya di sini tidak ada ditulis ya. Mungkin ya silsilahnya sama tadi seperti yang ada di situs Jati Kembar, karena beliau ini adalah adiknya Mbah Darmoyono. Jadi ya silsilahnya sama seperti silsilahnya Mbah Darmoyono. Begitu. Oke teman-teman, jadi inilah makbaroh Ki Ageng Cengkal Sewu atau Ki Ageng Berganjing Simbah Darmoyoso. Dan satu hal lagi yang perlu panjenengan ketahui, bahwa tokoh-tokoh terdahulu yang memang meninggalkan jejak yang lestari hingga kini adalah tokoh-tokoh yang erat kaitannya dengan Sayyid. Kenapa demikian? Rata-rata para tokoh-tokoh terdahulu, para pendakwah agama, pejuang agama, penyebar agama terdahulu itu rentetan silsilahnya pasti nyambung ke Kanjeng Nabi. Tidak ubahnya seperti beliau ini, Simbah Darmoyoso, bahwa beliau ini ke atasnya bisa nyambung ke Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah hingga Sayyid Abdul Muthalib. Ya, karena beliau ini keturunan dari Simbah Sunan Giri. Jadi begitu. Makanya tidak heran jika makamnya ramai diziarahi, dikunjungi oleh orang-orang generasi setelahnya. Dan juga patilasannya juga dilestarikan. Ya.
Dan beliau ini konon ceritanya kan cikal bakal desa Cengkal Sewu ini. Nama Cengkal Sewu itu sendiri dari beliau itu, ya, seorang yang punya keramat luar biasa. Cengkal Sewu. Cengkal itu kalau diartikan ya pasak. Sewu berarti 1000. Jadi beliau ini kehebatan dalam soal membuat pusaka ini sangat diakui luar biasa. Karena tidak heran beliau ini adalah keturunan dari Simbah Empu Supo yang melegenda itu. Jadi demikian teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan tentang situs ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa satu yang perlu kita garis bawahi adalah di setiap desa itu ada tempat bersejarah, ada peninggalan bersejarah, ada makam bersejarah yang berkaitan dengan tokoh terdahulu. Itu satu. Kenapa begitu? Karena agama itu bisa berkembang hingga ke pelosok-pelosok desa itu karena ada yang membawa. Tidak mungkin warga masyarakat pada saat itu bisa mengenal agama Islam tanpa ada yang membawa. Itu satu. Yang kedua, bahwa di setiap daerah itu pasti ada makam orang soleh. Orang soleh itu yang bagaimana? Orang soleh itu yang mempunyai sifat qanaah, neriman. Yang kedua punya sifat zuhud, hidupnya tidak tergantung dengan dunia. Yang ketiga punya sifat wara'. Wara' itu mampu membedakan perkara hak dan perkara batil. Itu kategori orang soleh. Nah, jadi di desa kita, dimanapun desanya itu, asal masih di Pulau Jawa ini, bahkan di luar Pulau Jawa pun kami kira juga sama. Tapi rata-rata di Pulau Jawa ini menurut dawuhnya Mbah Yai Sepuh dan juga dawuhnya Maulana Habib Lutfi bahwa tiap desa itu pasti ada makamnya orang soleh. Karena orang soleh itu sebagai pemikul balaknya desa tersebut, balak bencana. Makanya sangat disayangkan bagi kita yang di desa itu ada makam orang soleh, makam keramat, atau bisa dibilang punden, kok dibiarkan saja tidak dirumati. Itu ya sebenarnya keliru, karena bagaimanapun kita bisa tidur malam nyenyak, bisa bekerja dengan aman, itu karena jasa orang yang dimakamkan di desa itu. Begitu. Oke, demikian, kurang lebih mohon maaf jika ada yang salah. Itu memang kesalahan kami pribadi yang memang sangat jauh dari hal-hal yang benar. Tapi jika apa yang kami sampaikan itu ada benarnya, sesungguhnya kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya.